ini adalah yang berjiwa bersemangat militan dalam memperjuangkan Islam. Bahkan disebut dia harimau nan selatan. Itu ulama-ulama bahasanya seperti harimau, maksudnya dakwah mereka itu gencar, semangat keras. Jadi oleh Belanda, sifat penjajahan Belanda itu DVD, ada yang menyambung DVD, ada nyambung ya. GSD juga termasuk itu. Tuan Perwakilan Daerah. DVD, FB, artinya apa? Politik belah bambu. Pernah lihat membelah bambu? Gimana? Iya, habis. Ya hari satu dipijak, satu diangkat. Bukan dibelah benda. Itu pakai kayu. Itu bukan belah, memecah untuk di dinding itu betul. Tapi yang dibelah itu satu dipijak, baru belah dia sampai sana. Artinya bahwa ini peluang oleh Belanda sang penjajah untuk memecah belah masyarakat. Kebetulan ini ada gerakan apa tadi? Gerakan kaum Badri. Ya. Jadi cuma sedikit orangnya. Supaya ini terpecah belah, Belanda berpihak kepada kaum adat menentang gerakan Badri. Jadi di sini sudah saya tulis, karena memang ini berasal dari tulisan saya juga. Ketika mengakhiri tugas di pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Disiplin itu yang keduanya ya. Nanti sama media kalau mau itu banyak. Oke. Siapa tadi kabupaten itu latar belakang ya. Nah, karena ini Sumatera Barat sejalur pesisir pantai ke Singkil ini, Sumatera Barat ke Pasaman, Pariaman, Natal masuk Mandailing Natal ya, terus Sibolga, ada pesisir-pesisirnya dari Barus, Singkil, Tapatuan, sampailah ke Pelabuhan Tanah. Maka awal-awal masuk Muhammadiyah di Aceh khususnya melalui jalur ini dulu, pesisir pantai barat. Oleh sebab itu paham haji miskin, ada haji miskin, ada itu di pelajaran MD ya. Haji Piobang, salah satu lah itu boleh ada disebut dia haji miskin, haji Piobang mulai masuk. Nah, tentu bertahap-tahap lah dia Sibolga ke Barus. Nah, orang-orang yang memasukkan Muhammadiyah ke sini ini orang dari Barus, jadi estafet. Orang Sumatera Barat ke Natal, orang Natal ke Sibolga, orang Sibolga ke Barus, nah, orang Barus ke Singkil. Ada juga yang memang orangnya langsung ke sana. Nah, itu di Pulau Banyak. Pulau Banyaknya itu di Haji apa? Haloban. Jadi Haloban itu dulu dipimpin pada zaman penjajahan dipimpin oleh Sekarang Pulau Banyak lagi itu Pulau Banyak Barat. Ya, Pulau Banyak Barat sekarang. Di situ dulu mula awalnya Muhammadiyah berdiri, yang langsung dibawa. Nah, itu ada datuk di situ dulu, Marga Caniago. Marganya apa? Saya marga orangnya saya. Oh, ya. Kejauh. Nah, kemudian berkembanglah dari Pulau Banyak. Gua tadi ada jalurnya ya. Ada yang ditransfer, paham itu ditransfer, estafet. Ada yang langsung dibawa oleh tokoh orang Minang lah, ya. Caniago itu kan orang Minang ya.
langsung ke Israel. Dan sudah bermukim, langsung bermukim jadi Pulau Banyak Barat sekarang. Itu masih disebut Pulau Banyak ya. Jadi yang saya ceritakan ini nanti masih sebutan lama wilayah, berarti kita belum jadi kabupaten. Nah, ya, wilayah Singkil termasuk Suku Salam dulu masuk wilayah Singkil. Nah, setelah kabupaten Aceh itu tahun 99 ya dimekarkan Suku Salam jadi Kota Madiun tahun 2007. Dulu pahamnya belum terakumulasi, belum menjadi sebuah gerakan kelompok, belum, masih orang per orang. Kemudian sejak tahun 1939, kalau mau catat, tapi sebelum merdeka ya, berapa tahun lagi baru mereka? 5 tahun lagi, 45, ini 39. Udah duluan Muhammadiyah di Aceh Singkil ini baru merdeka. Atau 39 mulai dah disebut Muhammadiyah. Sebelumnya itu sudah ada paham itu, cuma belum bukan nama Muhammadiyah, apa? Kaum muda. Nah, kaum muda itulah gerakan Padri tadi, kaum Padri tadi dari Sumatera Barat. Apa? Tapi kaum muda ini bukan organisasi, ya. Muhammadiyah organisasi. Siapa yang mendirikan? Tahun 1912 tanggal 18 November atau 8 Zulhijjah 1330. ya bagus. Itu organisasi. Ini kaum muda ini enggak, dia hanya gerakan orang-orang, tapi ada banyak ya Tuhan. Bahkan itu tadi Harimunan Selamat tadi 8 orang tokoh-tokoh yang sekolah di Arab Saudi dapat suntikan dari pejuang kemerdekaan secara internasional ya dunia, yaitu Jamaluddin Al-Afghani dan Syekh Muhammad Atuh. Kemudian ada lagi Syekh Muhammad Rashid Ridho di Mesir dan di Mekah. Tempat Kiai Haji Ahmad Al-Handu langsung bertemu itu dengan Muhammad Rashid Ridho ya, yang menjadi guru tafsirnya di Mekah. Nah, ini paham Muhammadiyah maupun paham kaum muda tadi disebut paham tajdid. Apa namanya? Nah, apa yang tajdid? Ya, pembaruan. Majelis di Muhammadiyah itu ada namanya Majelis Tajdid dan Tarjih. Majelis, ada satu majelis yang tajdid selalu memperbaharui. Hari ini Muhammadiyah sudah mau mendirikan bank ya. Kalau supermarket sudah lama, pom bensin sudah banyak. Kalau tinggi apalagi ya sudah lama. Sudah 173 bulan tinggi Muhammadiyah Indonesia. Nah, ini sekarang mau, ya itu ada selalu pemikiran-pemikiran. Universitas Muhammadiyah yang baru ada di kesehatan dokter umum. Nah, ini udah apa dia orang mau dibuat, apalagi dokter spesialis. Nah, di kedokteran selalu dan diperbaharui, selalu dikembangkan tajdid dan tarjih. Tajdid itu menetapkan sebuah hukum, ada majelisnya. Perang Padri terjadi pada tahun 1822 sampai 1837. Berapa tahun? Sampai 1822 1837. 1837. Tahun ya? Ya, 15 tahun. 8 kali.
Ya mudahnya itu 1837 kurang 18 itu 2 gitu. Jawabnya. Nah, menyebarlah ini. Nah, kena kalah kaum Paden ini kan sedikit. Kira-kira diusir lah. Dari kampung halaman menyebarlah ke seluruh khususnya daerah Sumatera. Apa tadi pahamnya? Sama pahamnya? Kau? Muda. Jadi dulu masih bapak masih anak-anak pun, saya dulu dirunding ya, di sekarang kita makan runding. Kalau orang Muhammadiyah ini disebut pemuda, disatukan itu orang Muhammadiyah. Kalau ada lagi puasa ini menyatakan itu yang di sholat 4 rakaat itu orang muda itu orang Muhammadiyah itu. Kalau yang bukan 8 rakaat lalu disebut kaum tua. Nah, tapi itu bukan organisasi. Pahamnya nama apa istilah? Dia istilah paham dinyebutkan atau disebutkan oleh orang. Nah, dari mana tadi? Maksudnya dari kaum Badri ya. Kemudiannya sama. Cara memahami akidah juga sama. Makanya untuk di Sumatera Barat itu lebih maju Muhammadiyahnya dalam hal pengembangannya, dalam hal pengembangan berat memang tantangan. Nah di Sumatera Barat ini ada istilahnya apa? Adat dia disebut dengan bahasa isyarat. Jadi ngapain? Muhammadiyah adat kita pun tidak pakai isyarat kok. Jadi juga dengan Aceh Islam dan orang yang tidak di Sumatera Utara lebih lemah daripada Aceh dan Sumatera Barat. Lalu bersamaan dengan masuknya paham Qadri tadi, datang pula paham Muhammadiyah. Karena tadi yang dari Sumatera Barat juga masuk ke Sumatera Barat, tentulah ke provinsi dulu kan, Banda Aceh, di Medan, Padang, Palembang, yang seluruh ibu kotanya dulu. Berhubunglah dengan orang yang tadi disebutkan dari Pulau Banyak, di Barus, secara estafet tadi. Sejalan dia, makanya begitu masuk, keluar siapa? Keluar paham kaum muda tadi ya, baru masuk Muhammadiyah. Masuk Muhammadiyah, orang-orang yang berpaham kaum muda tadilah yang menampung paham Muhammadiyah. Tapi kemudian sampai hari ini hilang nama kaum muda. Kenapa? Kaum muda itu tidak ada kadernya. Ya, bukan organisasi, mana kantornya apa nggak ada. Pentingnya kita di kader di Muhammadiyah itu. Ya 112 tahun kan. Haji Ahmad Al mengkader muridnya. Ujang, Yunus, Badawi, kader-kadernya langsung ke Madalah begitulah secara terus-menerus estafet sampai sekarang. Jadi kalian inilah nanti akan penerus perjuangan Muhammadiyah itu. Jadi kader nanti di pemuda Muhammadiyah ada melatih, pemuda Muhammadiyah melatih ya. Ya melatih tunas, melatih Madiyah, melatih muda, melatih Madiyah. Nah, saya dulu di pelatihan di pemuda Muhammadiyah ya, beda. Lalu tahun 1942, 3 tahun sebelum kemerdekaan RI, dipertegas. Ini kita ini kaum muda apa Muhammadiyah ini? Itulah kira-kira ya. Peran sama, tapi kaum muda itu hanya gerakan paham, bukan organisasi. Dipertegas dan diperbaharui keberadaan Muhammadiyah di kewedanaan, namanya dulu kewedana ya. Wedana itu di bawah kabupaten. Nah, yang ada wedana sudah jadi kabupaten, Sikil,
Bakongan belum. Bakongan satu kewedanaan itu. Maka udah lama juga orang itu berjuang dari kabupaten untuk memenuhi syarat. Belak Pidi sudah dari kabupaten, sebelum juga sudah di daerah Calang itu dalam sudah jadi kabupaten. Satu-satunya lagi yang belum jadi kabupaten Pantai Barat Selatan yang dulu kewedanaan adalah Bakongan. Maka di Bakongan itu ada pengadilan tingginya, pengadilan negeri sama jaksanya, kejaksaannya ada perwakilan namanya perwakilan PP Bupati, ada sedikit perwakilan PP Bupati itu dari kewedanaan. Istilah wilayah saya sebutkan nanti wilayah belum jadi kabupaten ya, termasuk itu sebut salah. Jadi jangan secara awal latar belakang berdiri yang ada ini termasuk suku salah. Tahun berapa tadi? Tokoh-tokohnya ya itu Muhammad Jamil, ayahnya Haji Ramsis Jamil adalah yang hidupnya, atau kakeknya ya Ais, nama lengkapnya ya Fairuz Lutfiyah tadi. Kakeknya itu namanya dari ayahnya Muhammad Jamil. Itu di Pulau Banyak Muhammad Jamil namanya ya. Ada lagi Tengku Ibrahim Raksa, warga Aceh, tinggal di Barus. Tengku Ibrahim Raksa itu warga Aceh ya. Jangan rusak kursinya. Yang ketiga Muhammad Sabri Munir, Anggi Murni, panggilan orang Anggi Murni. Anggi itu istilah Tapanuli. Anggi artinya Aceh. Sabri Munir dari Barus juga, berarti orang Barus ya. Dan yang keempat Tengku Muhammad Idris Long, misalnya Long, LHOM, Long, ini ayahnya Ibu Hajah Najmiati. Ada yang kenal Najmiati? Ya, sini tokoh Aisyah, di sinilah ayahnya. Kemudian di tahun 1939 itu, nah ini orang-orang ini tadi apa nih? Tokoh-tokoh Muhammadiyah awal ya, As-Sabiqun al-Awwalun. Mulai disebut grup Muhammadiyah. Jadi kalau sebelumnya apa tadi? Pemuda, hanya istilah orang Muhammadiyah itu tidak menyebutkan dirinya kaum muda, orang aja. Cuma agak terbalik sedikit. Kalau orang kaum muda itu terawihnya contoh misal terawihnya 11 rakaat, terawih witir. Kalau yang kaum tua itu 23 rakaat. Jadi pernah ada diskusi, datanglah paman sepupu saya dari Medan, jumpa dengan mertua saya di Tanah Merah. Lihat kaum tua katanya, tapi kamu muda, paman yang dari Medan, dari Bijih sebenarnya sana. Kata mertua saya, kami yang kaum tua, kalian yang kaum muda. Sebenarnya terbalik, kata yang dari Bijih. Kami yang orang Muhammadiyah itulah kaum tua, kalian yang kaum muda. Mengapa? Ya, Nabi mengerjakan 11 rakaat sama witir. Dia yang itu yang pertama. Kemudian di zamannya Umar baru diadakan 23. Mana yang duluan? 11. Mana yang lebih tua?
Ya, jadi yang sebelah itulah kaum tua kan, karena diskusi mereka ini tadi itu balik-balik jadinya. Mungkin sedikit agak anekdot misalnya. Kemudian setelah itu siapa tadi? Sabri Munir ya. Diajak pula kawannya bernama Bagindo Zainuddin Caniago. Siapa? Sabri Munir, ahli murni tadi sudah masuk. Nah, ini ada yang orang tokoh yang kelima nih. Kalau ditanya nanti siapa tokoh-tokoh pendiri awal Muhammadiyah ya di sini nanti ya ada catat ya. Siapa? Bagindo Zainuddin Caniago. Nah, inilah yang maksudnya orang tadi Sumatera Barat tadi bermukim belum banyak. Zainuddin Caniago pakai Bagindo. Zainuddin Caniago. Maka pada tahun 1950, 50, berarti 11 tahun kemudian ya, mulai dibentuk cabang Muhammadiyah Kewedanaan Sikil. Nah, ini sudah saya sebut kenapa Tiwedana. Ada tahun? Sudah 2 kali tadi saya sebutkan. Begitu disebut catat dulu, jangan ditanya lagi. 1950, berarti 11 tahun mulai masuk pahamnya tadi ya. Bayangkan lama. Pemuda masih sembunyi-sembunyi, takut-takut orang, dimusuhi, ya, dikucilkan awal-awal itu. Tahun berapa mulai dibentuk Muhammadiyah dalam arti berorganisasi? Nah, kalau pahamnya tadi kan sudah, tapi orang-orang 1950. Siapa yang prakasa juga 5 orang tadi. Nah, tadi 4 orang, tambah siapa satu lagi? Bagindo Zainuddin dan ya. Kewedanaan tadi apa maksudnya? Wilayah Sikil. Sebelum jadi kabupaten namanya Kewedanaan wilayah. Banyak Sikil, Rimo, Muria. Dulu simpang kanan belum ada Gunung Muria. Lalu simpang kiri, itulah simpang kiri seluruh kota sekarang. Lalu pada tahun jadi saya menggalinya dulu, ada dari beberapa sumber ya, orang-orang tua dulu, masuk Haji Rasul Jamil, Haji Saiful Amin, ada yang dalam KTP-nya ada yang dari Sikil. Saiful Amin yang dari Sikil, tidak tahu ya, bukan anaknya. Pada tahun 1942, mundur sedikit, tadi sudah tersebut 50 ya. Diperbaharui Muhammadiyah di wilayah Sikil tadi ya, Kewedanaan Sikil yang dipelopori oleh tokoh-tokoh tadi. Terbentuklah pengurus. Ini pengurusnya. Catat ya. 1. Pengurus pertama ini awal. Jadi kalau makanya penting ini sejarah ini, makanya dimasukkan dalam materi PKTM ini. Bagindo Zainuddin Caniago tadi yang telah disebutkan. Baru tapi pakai tadi masih 1 untuk ketuai. Andret 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 di Sikil ya. Jadi di mana dibentuk di Sikil, itu ibu kota Kewedanaan sama dengan sekarang ibu kota kan. 2 yang di Sikil ini. 2 Lembang Manik dipanggil Pak Desa, jadi bikin garis miring Pak Desa. Ayahandanya Asmah Manik itu kepala SD. Pengurus di Rimo
Jadi kalau yang disingkir tadi siapa? Jadi itu Sandiago, Andret tadi ya, dua. Ketiga, Labai Jainuddin, jadi ini lagi, tapi bukan Sandiago. Labai Jainuddin di Haloban. Masuk banyak. Nah, dulu ibu kotanya di Pulau Haloban, ibu kota kecamatan Haloban, bukan di Pulau Balai. Jelas? Iya. Nanti karena ini ada dari sipil, ada dari banyak. Kalau ditanya, kamulah nanti yang bisa menjawab. Siapa dulu pendiri Muhammadiyah di Haloban, Pulau Banyak Barat? Ya, yang dari Pulau Banyak lah. Sudah pernah ini baca ini kan, ini latihan ini. 3, H. Husin bin H. Bekat, Haji Husin bin Haji Bekat. Dia itu aswed. Aswed itu apa namanya? Dia atas mukib, tapi waktu itu belum ada camat ya. Ya camat sekarang lah, camat lah. Aswed istilah Belanda masih. Asisten wedana namanya itu. Asisten wedana kan kewedanaan. Kepalanya satu disingkir di kecamatan-kecamatan itu stafnya, itu asistennya. Nah itulah cikal bakal awal mulanya berdirinya Perserikatan Muhammadiyah di yang waktu itu sebutan apa? Di Kewedanaan Singkil, kemudian menjadi perwakilan Kabupaten Aceh Singkil, lama-lama menjadi Kabupaten sekarang ini. Nama ranting. Ini kan cabang tadi. Apa disebut? Grup ya, grup Muhammadiyah. Jadi kalau disebut tadi grup Muhammadiyah setelah terpisah gerakannya dengan kaum Padri tadi, kaum muda tadi, sebut grup Muhammadiyah. Setelah dibentuk ranting-ranting, seperti di Rimau ini ranting, disebut di Runding tadi ranting, di Haloban tadi ranting. Sebutannya kring, grup ranting Muhammadiyah. Ini lama-lama nanti ini mahal ini. Dan kan kalian jumpai ini apa itu kring? Nah, yang ikut pelatihan yang tahu. Bukan kring itu apanya sepeda, kring. Apa namanya? Kring. KRIN ya, NG. Kring. Grup kring, berarti bukan ranting. Kring itu sudah lama. Nah, ranting grup Muhammadiyah. Dulu namanya kring, grup ranting Muhammadiyah. Langsung berada di bawah pimpinan Postur Muhammadiyah, pimpinan pusat. Pimpinan pusat Muhammadiyah namanya O-nya double 2 F. Bestur Muhammadiyah, artinya Postur itu bahasa Belanda ya, pimpinan pusat, langsung ke pimpinan pusat. Kalau sekarang kan strukturnya ranting, cabang, daerah, wilayah, pusat. Dulu masih langsung dia Postur. Zaman penjajahan masih ya. Setelah terbentuknya cabang Muhammadiyah Kewedanaan Singkil, tahun berapa tadi? 1942. Kan tadi bilang mundur lagi dulu. 42. Tahun 1950 dengan ranting-ranting yang tersebar di Pulau Banyak, di Morunjing dan Singkil sendiri. Kemudian Muhammadiyah merebak dan membuat sayapnya. Sama. Kita lihat bagaimana Muhammadiyah disingkir. Ini lagi tokoh-tokohnya. Ini tadi atas nama kewedanaan ya, nama-nama yang tadi disebutkan tadi. Sebagai pusat pemerintahan, kewedanaan Singkil lebih cepat memekarkan ranting-rantingnya. Pasca Muswil Muhammadiyah
tahun 1955. Saya belum lahir. Lihat masih mana? Belum tahu. Embrio pun belum ya. 1955 di Labuhan Haji. Di mana hospitalnya? Labuhan Haji. Nah, ini sejarahnya. Yang turut dihadiri oleh utusan Aceh Singkil atau dalam waktu itu dinamakan Bumi Kewenangan Singkil, Ustaz Saiful Amin. Itu tokoh Muhammadiyah Singkil. Kemudiannya ya. Dari 1955 sampai 67. Berapa tahun itu? 12 tahun ya. 12 tahun. Ranting-ranting di Singkil telah terbentuk 5 ranting. Sudah perhatikan, ini perlu menjadi sejarah. Pada nanti jadi mahasiswa mau meneliti kenapa ini bisa mati di ranting ini. Dari lagi sekarang. 1967. Ya. Terbentuknya ranting-ranting itu periodenya selama 12 tahun. 1955 sampai 60. Rantingnya satu pasar, ranting pasar, masih udah yang besar SMP-nya itu. 2 ranting Kuala Baru, nah ada lagi, nanti berapa? Orang Muhammadiyah mungkin ada, entah 1, 2 orang ini masih ada ya. Anak-anaknya kan ada yang tokoh-tokoh Muhammadiyah itu, tapi ya tetangga ada gerakannya lagi, yang masih ada. Ranting Pulau Saro, itulah yang di Pulau Saro, yang baru masjidnya itu. Masih ya. Ranting Gosong Telaga, nah terbentuk baru diperbaharui lagi. Mungkin sudah berdiri cabang ya. Mau jalan ke pantai Semarang, sebelah kanan masjidnya. Ada yang pernah lihat? Nah, kalau mau ke pantai singgah di situ salah. Jangan salah, ada Muhammadiyah bawa uang sedikit, taruh di kotak uangnya, dan 5.000 ke 2.000, ya kan? Kan kalau semuanya piginya udah berapa juta ya? Mudah-mudahan kenapa di 500.000 satu orang tadi ya? Sudah jelas. Yang kelima, ranting Ranto Gedang. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranto Gedang. Yang sering banjir sekarang, yang kemarin harus buaya kemarin. Yang di tadi apa? Yang inam di rumah di kesamnya itu. Gimana? Di Ranto Gedang sudah ditambah lagi. Siapa pendirinya? Tokoh-tokohnya di Singkil itu ya. Makanya tadi saya tanya dulu siapa yang dari Singkil. Kita ada. Oh saya itu kakek saya apa? Pendiri. Ya, tokoh-tokohnya. Satu, tadi M. Andrem. Masih dia lagi masuk. Ini perlu dicatat nih. Dan jangan ada pengabulan, ini saya yang pertama yang menyusun sejarah Muhammadiyah Aceh Singkil ini. Mudah-mudahan jangan ada diubah. Nah, sudah valid. Tidak ada yang membantah. Gitu. Debat apa loh? Ya, tidak ada yang membantah. 2, Aminullah. 3, Fakih Bakri. Fakih Bakri. 4, Arsyad Alam. Boleh dimasuk lagi dia. 5, Baginda Zainuddin. Tapi Baginda Zainuddin itu berapa banyak? Oh iya, kita ya. Pagi murni lagi ya. Jadi apa yang satu lagi ya? Di sini juga betul. Zainuddin Al-Zailani. Ini orang-orang pertama nih pendirian Muhammadiyah di Singkil. Ya. HM Ja'or Bohar. HM Haji Muhammad Ja'or Bohar.
8 Barmawi. Barmawi. Yang dari sipil malah nggak ada ya. Nggak ada. Nah ini informasi baru mungkin untuk kalian. Ulang masih yang lama. Pertama sekali dibentuk Ramben sewilayah Singkil ini, penyebab kita di Singkil sekarang ini, Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah di Singkil. Tahun 1966, saya sudah berumur 6 tahun. Di Singkil telah dibentuk Komando Keamanan Aksi Muhammadiyah, KOKAM. Sekarang saya dihidupan juga lagi salah satu organ di Muhammadiyah, KOKAM. Bukan bagian dari pemuda Muhammadiyah ya. Lengkap dengan uniform. Itu masih masa pergolakan ya. Karena pergolakan apa? 66. Ada yang bisa jawab? Perlawanan gerakan 30 September, kira-kira 13 Februari ya. Ketua Pemuda Muhammadiyah yang membawahi KOKAM itu mendirikan apa tadi? Ramben tadi ya, Haji Yahya. Ini langsung dikomandoi oleh KOKAM ini, KOKAMnya ya, Jenderal Panglima Besar Jenderal Sudirman. Wah, Panglima KOKAM sekaligus Panglima Tentara Republik Indonesia. Siapa yang tidak kenal Panglima Sudirman? Nah, itu tokoh Muhammadiyah ya. Dialah yang mendirikan KOKAM, Komando Aksi Keamanan Muhammadiyah. Sudah jelas ya? Dua cabang Pulau Banyak. Jadi belum disebut Pulau Banyak Barat, masih gabung dia semua ya. Pulau Banyak Barat itu didirikan tahun 2002. Saya waktu itu kan wakil bupati. Tapi yang tidak dulu penduduknya 1.800 jiwa cuma. Tapi karena daerah kepulauan, undang-undang telah membolehkan. Tapi kalau di daratan tak boleh, 1.000 dia baru boleh dibukakan kecamatan. Tapi kalau kepulauan 2.000 sebenarnya, tapi waktu itu tambah-tambahin lah jadi 2.100 gitu. Padahal 1.800 itu marinya supaya tempat berkembang. Gimana nih? Di Pulau Banyak. Nah, cuma waktu itu ibu kotanya di Haloban ya, bukan. Nah, kemudian dipindahkan ke Pulau Balai, lalu dibekalkan lagi yang Haloban tadi sekarang. Tokoh-tokoh pendirinya satu sudah tersebut di awal Labai Zainuddin. Nah, kalau di situ tadi Zainuddin, Bagindo Zainuddin dan Yalo. Ini Labai Zainuddin. Pakih Tio. Ya itu namanya gimana? Tio. Dalam kurung KUA Kecamatan, Kepala Urusan Agama Kecamatan Pulau Banyak. 3 Haji Syahbudin. Nah, ini di Pulau Banyak. Yang 2 tadi itu di Pulau Banyak Barat. Ini di Pulau Banyak. 4 Haji Badrik di Trunibet. Kemudian yang kelima M. Yamin. Ya. Oh, ada yang jawab ini ya. Nah, terakhir saya tunjukkan dulu. Enggak. Pertama sekali keluarnya setelah berdirinya cabang Pulau Banyak Barat ialah nomor berdirinya ya, PWM, pimpinan Muhammadiyah wilayah Dista, waktu itu masih namanya Dista, daerah Istimewa Aceh, nomor A strip 083 strip 1980. Itulah yang tercatat
selain ada SK berdirinya Muhammadiyah di Pulau Bandai, di Sikil juga nomornya berbeda ya. Tahun 1980 gambarkan itu dari kapan dari mulainya tahun 39 ya mulai adanya Muhammadiyah di sini. Berapa tahun? 1980 baru keluar SK berdirinya. Selanjutnya Simpang Kanan garis miring Gunung Meriah garis miring Cinitang Raya. Jadi dulu namanya cabang Simpang Kanan ini karena kecamatan belum dimekarkan. Kecamatan Gunung Meriah itu dimekarkan tahun 2002. Jadi sebelumnya itu kita ini bernama Desa Tulahan, Kecamatan Simpang Kanan. Maka Muhammadiyahnya pun disebut waktu itu cabang Simpang Kanan. Nah, di sini ini tokoh pendirinya Tengku Idris Ulong tadi saya sebutkan. M.R. juga tokoh awal. Tamrin dari Barus. Nah, banyak pendatang di sini ya, karena ada perusahaan besar yaitu PT Sofindo. Suhaimi Padli ya, yang baru dari Barus juga. Nah, kemudian dilanjutkan ini orang-orang yang sudah tak ada, Muhammad Ramsis Jamil, untuk pamannya kakeknya Yunus tadi ya. Sampai di Lubis, Zainal Muluk, ini yang di sini ya. Dan Harun Sultan Pamunca. Pasti dia kayaknya orang dari Minang juga. Harun Sultan Pamunca. Masih ada lagi terus itu banyak sampai 1990 saya masuk. Ini jadi pendirian gedung ini yang papan lantainya ini masa saya memimpin bersama ibunya Ayus ya. Memimpin sekolah ini pertama Sanawiyah dulu ya Aliyah. Jadi dulu Aliyah di atas, Sanawiyah di bawah. Musda ketiga saya pindah ke Darussalam memimpin SMP Muhammadiyah. Demikian sekilas berdirinya Muhammadiyah Kabupaten Aceh sendiri. Sebelum saya buat kesimpulan, ada yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Asmita Sintiasis dari KPIP Minang Raya. Di sini saya ingin bertanya Pak, Muhammadiyah di Aceh sendiri ini kan berdiri sampai dikeluarkan SK itu berpuluh-puluh tahun ya Pak. Apa tantangan terbesar para pendiri Muhammadiyah di Aceh sendiri pada saat itu Pak? Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua, Muhammadiyah di Aceh sendiri ini duluan berdiri di Tibak Aceh sendiri Pak. Di adanya Muhammadiyah dulu di Aceh sendiri ini baru adanya pengembangan Aceh sendiri. Apakah adanya Aceh sendiri itu melibatkan Muhammadiyah Pak? Apakah ada peran penting Muhammadiyah untuk pendirian Aceh sendiri ini Pak? Ya. Bagus ini pertanyaannya. Ya tantangannya sudah sampai budak itu Patri di Padang itu di Sumatera Barat itu kita nggak mampu melawan kaum tradisionalis ya, yang didukung oleh Belanda penjajah politik.
Yang diangkat siapa? Kaum adat. Yang diinjak siapa? Kaum pederi. Kita kalah kaum pederi. Jadi sama juga dengan di sini ya, sulit sekali. Jangankan pada waktu itu, masa saya setahun dulu mempertimbangkan mau ke sini pindah itu setahun setelah diminta. Setahun ya, baru saya jawab. Karena berat, memang berat sekali. Kalau saya ceritakan, satu hari nggak siap. Ya, pernah kereta saya di satu Tasik, ada kereta saya dulu L2, Yamaha L2, dakwah atau sila 2. Saya bonceng Pak Abdul itu, kakeknya si Ayus. Besoknya karena ada murid saya di tempat murid kepala desa, jadi Sugiyarni ya, dua Asia, nanti sekarang dia. Akekah, apanya adiknya, selama akekah lah. Ya, mana ada orang akekah waktu itu, malah kalau kita ceramahkan pun mana orang. Di itu yang kereta saya itu telanjang banyak, kabel gasnya sama bosnya, seperti kita di luar setangnya itu. Putus tergetak. Tapi ketahuan besoknya, kan tadi malam Ustaz kata si Buyan ini, dia kan sekolah di sini. Baik-baik, apa hebatnya? Ada yang mau memutus tali gas Honda Ustaz. Tapi yang terputus rupanya imam mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berkata lain ya. Masih banyak saksinya. Dia mau merusak Honda saya, tapi kena ada sama warnanya merah juga, L2 namanya ya. Yamaha L2. Nah, putus. Salah alamat kita. Saya nggak tahu, pulang biasa. Besoknya ya begitu pula. Nah, dipikirnya yang yang imamnya punya tadi, saya punya. Sama-sama. Itu begitulah beratnya tantangan. Ada yang diancam pakai belati, ada yang mengancam saya diusir. Tapi karena ada juga Umar bin Khattab saya dan kita dapat sebagai orang yang termasuk yang mulia, ayahnya Umar, kepala DSD sekarang. Jadi ya takut saya, lawan camat saya nggak takut. Tokoh Muhammadiyah di Aceh Selatan dan daerah itu, atau kita masih ke Aceh Selatan, belum lagi kabupaten Aceh itu orang besar, bukan itu bisa dipecatnya, gitu hebatnya dia, yang dia memegang kekuasaan di Golkar waktu itu. Nah, itu tantangannya. Lalu apa tadi ya? Oh ya, berdirinya Kabupaten Aceh Singgil dulu tahun 1962. Di sini itu yang di bawah gedung SD itu dulu ada madrasah diniyah Muhammadiyah. Di situlah diadakan seorang pos panitia aksi penuntut otonomi daerah Aceh Singgil. Otonomi itu maksudnya kabupaten. Di sini dia rapatnya. Orang Muhammadiyah tokoh-tokohnya Haji Anharul Syed yang termasuklah Bapak Haji Ramzi Islamil. Dan saya ikut itu kemudian ya, ikutnya generasi kemudian yang ketua TDM sekarang ada yang kenal siapa? Pak Ruswid dia yang bangsa ini. Pak Ruswid, kami itu ketua tuan ya, memperjuangkannya. Jadi banyak tokoh-tokoh Muhammadiyah yang ikut turut serta memperjuangkan lahirnya Kabupaten Aceh dan semua sudah dikasih penghargaan itu oleh pemerintah. Para pejuang-pejuang ada juga yang istilahnya apa pahlawan kesiangan. Saya dulu ini itu kita nggak ngomong-ngomong kalau kita lah. Nah, kalau sudah begitu ya jadi ya saya tuh entah menegur dia sekali dari mana? Dia dari tempat mana? Cara apa? Ketemulah dia. Bidangnya dia ikut juga adalah biasa. Jangan jadi pahlawan kesiangan ya. Kita harus gitu di depan. Nah, kenapa orang-orang Muhammadiyah itu encer otaknya? Orang hukum, jumut itu dilawan. Itu termasuk beratnya kita menghadapi masyarakat
Karena masyarakat masih berjiwa subur usah dirubah. Waktu sudah selesai, demikian kesimpulannya, marilah kita bermuhammadiyah. Nanti kalian ini sebagai generasi penerus, sambunglah Muhammadiyah itu dengan emas, ya. Jangan dengan tembaga. Muhammadiyah itu emas, jangan disambung dengan tembaga. Artinya murni dari awal dan juga kemudian. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.